Iya. Mama yang cantik, bagaimana, masih segar atau sudah capek? Masih segar. semangat. Luar biasa, terima kasih mama-mama. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyusun anggaran dan cara mengendalikan anggaran. Kira-kira mama-mama masih ingat bagaimana cara menyusun anggaran dan cara mengendalikan anggaran? Masih ingat? Masih, Bu. Oke. Kalau menyusun anggarannya seperti apa? Saya, Bu. Catatan Ya. kas harian. Menggunakan amplop. Pintar. Terus selain menggunakan amplop, Menggunakan catatan harian. iya, pintar. Nah, supaya lebih jelasnya, kita akan sama-sama melihat film pendek, kisah tentang Ibu Lili. Nanti mama-mama silakan menyimak, kemudian mungkin bisa mempraktekkannya nanti di rumah. Mama-mama, coba silakan perhatikan ya. Uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Iya, bagaimana? Mama-mama sudah menyimaknya? Sudah, Bu. Iya, sekarang saya mau tanya, kira-kira dari film pendek yang saya putar tadi, apa yang dipesan Ibu Lili supaya kita bisa mengikuti atau menyusun anggaran dan mengendalikan anggaran dalam kehidupan kita, kehidupan mama-mama di rumah. Kira-kira seperti apa? Baiklah, tadi dalam film Ibu Lili sudah menceritakan secara jelas bagaimana supaya kita tertata rapi ya, bagaimana kita punya mengelola keuangan. Misalnya dengan cara membuat catatan kas harian. Nah, di dalam catatan kas harian ini kita harus membuatnya, tanggalnya, keterangannya, pendapatan per bulan ataupun per harian, kemudian jenis pengeluaran, kemudian juga sisa dari pengeluaran dari anggaran yang telah kita buat. Nah, kemudian saya minta coba ibu-ibu, mama-mama membuka buku pintar halaman 9. Di dalam buku pintar tersebut sudah dijelaskan secara rinci, di situ sudah dijabarkan secara rinci bagaimana mengupayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Iya, jumlah pendapatan. Di dalam catatan kas harian nanti kita mengatur bagaimana cara mengatur uang yang baik. Misalnya dari segi pengeluarannya, dari segi pendapatannya, kemudian segi pengeluarannya, dan juga sisa dari pengeluaran dari anggaran yang sudah kita buat.
nanti setelah sampai di rumah, nanti mama-mama coba menerapkan seperti catatan khas harian yang dibuat oleh Ibu Lili. Kemudian saya mau menanyakan juga, bagaimana cara ibu-ibu, cara mama-mama menabung? Cara mama-mama menabung. Mungkin Mama Yurin bisa memberikan penjelasan cara mama menabung. Baik Ibu, cara saya menabung itu saya menyisihkan dari awal, bukan menabung ketika setelah menunggu sisa dari anggaran. Oke, terima kasih. Selain itu juga, nah, bagaimana kita supaya bisa memberikan tips menabung yang baik? Seperti di sini di buku pintar halaman 48. Bagaimana di situ tips menabung? Tips menabung yang baik itu menentukan tujuan menabung. Misalnya membayar uang pangkal sekolah, modal usaha, dan juga untuk berjaga-jaga. Kemudian yang kedua, membuat rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kita menyisihkan uang untuk tabungan sejak awal, bukan menunggu sisa pengeluaran seperti Mama Yurin yang bilang tadi. Kemudian menabung tidak harus banyak, asalkan rutin. Dan yang terakhir itu menabung dengan cara disiplin. Baik mama-mama, pada sesi berikutnya nanti kita akan berbicara tentang pinjaman dan tabungan. Diharapkan nanti mama-mama bisa pada pertemuan kali berikutnya mama-mama harus membawa buku pintar dan juga brosur pengelolaan keuangan. Nah, di sini saya mau tanya dulu, apa mama-mama pernah berutang kah tidak? Pernah, Bu. Iya, pernah berutang. Kemudian jika memiliki utang itu, mungkin mama-mama juga mempunyai rasa tanggung jawab ya untuk melunasi dengan cara ya giat bekerja. Atau bagaimana mama-mama? Iya, Bu. Pas, Bu. Iya. Kemudian nanti mama-mama diharapkan di rumah itu belajar untuk bagaimana cara membuka tabungan. Membuka tabungan. Maksudnya, misalnya di tempat mana yang mestinya ibu ingin untuk membuka tabungan. Misalnya mungkin di bank ya Bu ya. Di bank. Misalnya menunjukkan, jangan lupa membawa kartu identitas. Kemudian mengisi formulir yang disediakan di bank. Kemudian membayar setoran awal bulan. Nah, kalau itu di bank ya Bu ya. Nanti kalau di koperasi, mungkin mama-mama sudah pernah ke koperasi? Sudah, Bu. Koperasi harian, Bu. Oh iya. Nanti kalau di koperasi itu kan sama juga, kita harus membawa kartu identitas. Kemudian mengisi formulir keanggotaan, kemudian membayar simpanan pokok. Kemudian selain ada pertimbangan lain saat kita sebelum berutang. Misalnya meminjam hanya untuk apa saja Ibu ya? Hanya untuk kebutuhan mendesak. Ibu, ya, bukan keinginan. Kemudian gunakan tabungan aset terlebih dahulu. Kemudian meminjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. Misalnya carilah tempat-tempat peminjaman yang persennya kecil. Bagaimana Mama? Bisa mengerti? Bisa. Kemudian memilih tempat dengan total pengembalian terkecil itu tadi. Memilih tempat yang pengembaliannya kecil. Kemudian memilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Bagaimana? Sampai di sini mama-mama sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah.
Mungkin mama-mama juga sudah capek, sudah jenuh. Nanti pada kali berikutnya saya mengharapkan supaya datang lebih tepat waktu lagi pada bulan depan ya Mama ya. Iya, Bu. Jangan lupa nanti membawa buku tentang apa ini brosur pengelolaan dan pengelolaan keuangan ya Bu ya. Iya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Tidak ada, Bu. Baiklah, sampai jumpa bulan depan ya Mama. Iya, Bu. Terima kasih.